Bab 886, Pengumpulan Pembangkit Tenaga Muda. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Jangan gunakan tembakan murahan seperti itu jika kamu punya nyali. Atau mungkinkah kalian orang-orang dari Woodpeak hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan eksternal? Sepertinya akulah yang memiliki pandangan ke depan yang lebih baik. Syukurlah aku meninggalkan Woodpeak lebih awal. Kalau tidak, itu akan menjadi aib bagiku, Hu Fei, untuk mengasosiasikan diriku dengan kalian. Hu Fei terus berteriak dengan marah. Saat dia meraung, dia terus menggerakkan tubuhnya dengan cepat karena takut diserang lagi. 2 tamparan dan 1 pukulan telah meninggalkan dia dengan wajah babi dan kepala babak belur berdarah. Dia saat ini benar-benar berantakan. Semua tanda-tanda sikap angkuh yang dia tunjukkan sebelumnya telah dibuang keluar jendela. Kerumunan murid 5 elemen sekte menyaksikan Hu Fei yang telah berubah menjadi bola api yang terus menyapu langit dengan mulut terbuka lebar. Mereka percaya bahwa pemandangan yang mereka saksikan saat ini akan menjadi pemandangan yang paling tak terlupakan sepanjang hidup mereka. Hu Fei, seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-7 dari generasi muda sekte 5 elemen, bertindak seperti dia dirasuki dan telah melihat hantu di depan 3 murid puncak kayu. Duan Lingtian itu jelas tidak sederhana. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang teliti di antara murid-murid sekte 5 elemen. Tatapan mereka segera mendarat pada sosok ungu di kejauhan. Dari apa yang bisa mereka lihat, pemandangan yang terbentang di depan mata mereka semua disebabkan oleh pemuda berpakaian ungu itu, Duan Lingtian. Pada awalnya, Hu Fei mengangkat rona dan menangis. Dia ingin memberi pelajaran pada Chen Wei dan bahkan mengatakan bahwa Duan Lingtian dan Huang Danyu sama-sama sampah. Saat itu, mereka dengan jelas melihat ekspresi wajah Duan Lingtian dan Huang Danyu. Huang Danyu sangat marah. Matanya merah dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Adapun Duan Lingtian, dia tetap tenang dan mengambil langkah maju sebelum melirik Hu Fei dengan samar dan bertanya, apakah Anda yakin Anda cukup memenuhi syarat? Saat itu, mereka semua hanya memiliki satu pemikiran yang sama dengan sebagian besar murid sekte 5 elemen. Mereka semua berpikir bahwa Duan Lingtian hanya mencari kematiannya sendiri. Ini karena dia masih terlalu muda. Tidak peduli apa, sulit bagi mereka untuk mengasosiasikan Duan Lingtian dengan seorang seniman bela diri yang bisa mengalahkan Hu Fei. Namun, seiring berjalannya waktu dan hal-hal telah berkembang ke tahap ini, mereka tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali Duan Lingtian. Dari saat dia memprovokasi Hu Fei, semuanya tampak dalam kendali Duan Lingtian. Dia adalah master sejati yang menarik tali di belakang layar. Dia tampaknya tidak takut ketika dia menghadapi Hu Fei yang marah. Bahkan, dia masih tampak tidak terganggu. Tidak sampai saat berbahaya yang singkat ketika Hu Fei menyerbu ke arahnya, dia akhirnya menghindar ke samping. Sejak saat itu, dia tidak pernah meninggalkan posisi itu. Dia berdiri di tempat yang sama saat dia menyaksikan Hu Fei tampil seperti sedang menonton pertunjukan sirkus. Duan Lingtian ini pasti orang yang tidak boleh diprovokasi. Beberapa murid sekte 5 elemen yang telah kembali ke akal sehat mereka bisa langsung merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka sampai ke otak mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik kedinginan. Hanya satu pikiran tanpa sadar merayap ke dalam pikiran mereka. Mereka lebih suka memprovokasi Hu Fei daripada Lingtian. Tidak ada yang memperhatikan kapan, tetapi 3 pemuda lain datang dari kejauhan berdampingan. Pemuda di sebelah kanan yang sedang menatap bola api yang bergerak di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Hah? Siapa itu?" Saat pemuda di sebelah kanan melihat fenomena langit dan bumi di langit, ekspresinya berubah sedikit. T2, 150, 200 F50 energi naga bertanduk kuno. Dia sangat jelas apa arti sebenarnya dari energi 250 naga bertanduk kuno ini. Bahkan seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-7 perlu memahami konsep menengah tingkat ke-7 dan mengaktifkan senjata roh tingkat 3 sebelum memobilisasi energi langit dan bumi untuk membentuk fenomena langit dan bumi ini. Ini Hu Fei, pria muda di tengah menggeram dalam-dalam. Dia mengenakan jubah hijau, dan dia terlihat sangat biasa. Sedikit kehati-hatian bersinar samar di matanya saat dia bergumam, awalnya, saya pikir saya akan cukup fit untuk bertarung dengan Hu Fei saat saya menerobos ke interpretasi Void tingkat ke-6, dia sudah berada di interpretasi Void tingkat ke-7. Setelah dia bergumam pada dirinya sendiri, pemuda berpakaian hijau itu menghela nafas. Apa? Saat 2 pemuda di sisinya mendengar ucapannya,
Mata mereka benar-benar melebar saat mereka menatap kaget pada pemuda yang berada di bola api yang terus-menerus berkeliaran. Wajah pemuda itu sangat bengkak hingga menyerupai babi dan separuh wajahnya berlumuran darah. Dia tampak seperti bangkai kapal yang lengkap. Sulit bagi mereka untuk mengasosiasikan pemuda ini dengan Hu Fei, orang terkuat di generasi muda Fire Peak. Siapa yang membuat Hu Fei terlihat seperti bangkai kapal? Pemuda berpakaian hijau mengalihkan perhatiannya dari Hu Fei ke tempat lain. Di antara generasi muda dari Sekte Lima Elemen, satu-satunya orang yang bisa membuatnya hancur kemungkinan besar adalah dua kembar Namong dari Puncak Emas. Namun, dua kembar Namong dan Hu Fei biasanya menjauhi satu sama lain. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu padanya. Belum lagi fakta bahwa kedua kembar Namong saat ini tidak hadir di tempat kejadian. Tatapannya perlahan bergeser dari Hu Fei ke tiga sosok yang berdiri di dekat Hu Fei. Dari ketiga pemuda itu, dia hanya mengenali satu dari mereka. Ini Chen Wei dari Wood Peak. Sebelum ini, dia belum pernah melihat Chen Wei sebagai lawannya dan saat ini, itu masih sama. Tatapannya dengan cepat mendarat pada dua orang lainnya. Keduanya pasti pembangkit tenaga muda yang direkrut Wood Peak sebelumnya kan. Jika saya ingat dengan benar, mereka disebut Duan Lingtian dan Huang Daniukan. Tatapan yang dijaga bisa langsung terlihat di mata pemuda berbaju hijau itu. Dia samar-samar bisa merasakan alasan mengapa Hu Fei menjadi seperti kecelakaan kemungkinan besar karena dua orang itu. Tianzhen, kamu lebih awal. Tidak ada yang tahu kapan, tapi suara lembut dan manis bisa terdengar tiba-tiba. Pemuda berbaju hijau itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan mendarat di atas seorang gadis yang datang dari kejauhan di langit. Gadis itu berpakaian hijau, dan dia sangat anggun. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia masih bisa dianggap cukup tampan. Itu sudah cukup untuk membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Saat dia muncul, banyak murid Sekte Lima Elemen langsung mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Ini kakak senior Tan Huan. Kakak senior Tan Huan ada di sini. Dalam hitungan detik, sebagian besar perhatian murid Lima Elemen Sekte beralih dari Hu Fei yang tampaknya menjadi gila ke gadis berpakaian hijau ini. Di kejauhan, ketika Duan Lingtian meliriknya, matanya langsung menyala tidak seperti biasanya. Energi spiritual yang dia keluarkan segera memberitahunya bahwa wanita muda berpakaian hijau ini memiliki basis kultivasi di interpretasi Void tingkat ke-6. Sangat jarang bagi seorang wanita yang begitu muda untuk memiliki basis kultivasi interpretasi Void tingkat ke-6. Saat Chen Wei melihat tatapan Duan Lingtian padanya, dia mengumumkan dengan cermat, dia adalah Tan Huan, murid langsung dari Master Puncak-Puncak Air. Dia juga orang terkuat di generasi muda Puncak Air. Basis kultivasinya ada di interpretasi Void tingkat ke-5. Interpretasi Void tingkat ke-5. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Chen Wei, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Chen Wei, dia tidak sesederhana berada di interpretasi Void tingkat ke-5 loh. Apa? Chen Wei benar-benar kehilangan ketenangannya saat dia berteriak. Ye maksudmu? Dia sudah membuat terobosan. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Aku tidak percaya dia telah menerobos. Seolah dihantam oleh kesadaran, Chen Wei menghela nafas. Ketika tatapannya beralih ke Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Jadi bagaimana jika dia telah membuat terobosan? Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wood Peak untuk bangkit lagi selama mereka memiliki Duan Lingtian bersama mereka. Menyipitkan matanya, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia menatap pemuda berpakaian hijau yang dikelilingi oleh dua pria lainnya. Siapa pemuda berpakaian hijau yang berbicara dengan Tan Huan itu? Alasan mengapa dia memperhatikan pria ini adalah karena dia mengetahui bahwa pria ini juga telah memasuki interpretasi Void tingkat ke-6. Dia Tianzhen dari Earth Peak. Dia putra dari Peak Master of Earth Peak. Chen Wei menambahkan dengan pandangan hati-hati, 2 minggu yang lalu, dia telah membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-6, hanya saja tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Tan Huan akan menerobos juga. Sepertinya pertempuran 5 puncak kali ini akan cukup menarik. Saat dia mengatakan itu, Chen Wei tertawa terbahak-bahak. Ada kembar Namong di Puncak Emas. Ada Duan Lingtian di Wood Peak. Ada Tan Huan di Water Peak. Ada Hu Fei di Puncak Api. Ada Tianzhen di Puncak Bumi. Di bawah kemegahan Duan Lingtian yang cemerlang, Huang Daniu tampak redup dan kusam. Itulah mengapa dia benar-benar ditinggalkan oleh Chen Wei. Tentu saja,
Ini juga karena Chen Wei belum mengetahui bahwa Huang Danyu juga telah memasuki interpretasi Void tingkat ke-6. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berpikir seperti ini. Tianzhen, apakah itu Hu Fei? Apa yang terjadi di sini? Tatapan Tan Huan kini terfokus pada Hu Fei yang masih bergerak tanpa henti. Wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Hu Fei, sampai-sampai dia menjadi seperti kecelakaan. Aku baru saja sampai juga. Tianzhen mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, deru dua gelombang angin yang menusuk bergema di langit. Tanpa peringatan, satu sosok merah dan satu biru muncul di depan semua orang. Mereka menarik perhatian semua orang. Ini adalah dua pemuda yang tampak persis sama satu sama lain. Pria muda berpakaian merah itu memiliki senyum lembut di wajahnya, dan itu memberikan perasaan yang menyenangkan. Pria muda berbaju biru itu berdiri di sana dengan ekspresi dingin, dan itu memberikan perasaan seperti dia tidak bisa didekati. Keduanya berdiri bersama, yang satu tenang sementara yang lain hidup. Itu terlihat cukup aneh. Ini kakak senior Yi dan Chen. Mata murid 5 elemen sekte langsung menyala saat mereka berseru keras karena terkejut. Kakak senior Yi, kakak Chen. Semua murid sekte 5 elemen mulai menyambut keduanya dengan antusias. Nanggong Chen, Namong Yi, sepasang saudara kembar. Pada saat yang sama, mereka adalah murid langsung dari orang terkuat, master sekte dari sekte 5 elemen, di sekte 5 elemen. Tidak hanya mereka memiliki posisi yang tak tersentuh di puncak emas, mereka juga dapat dianggap sebagai orang yang disukai dewa di seluruh sekte 5 elemen. Saat Namong Yi berbaju merah yang sehangat api muncul, dia melihat ke arah Tianzhen dan Tan Huan sebelum tersenyum dan memberi selamat kepada mereka. Saudara muda Tian, saudari muda Tan, selamat. Seketika, sebagian besar murid sekte 5 elemen melihat ke arah mereka berdua. Apakah kakak senior Tan Huan juga menerobos? Banyak dari mereka mulai berbisik dan berspekulasi. Tianzhen tetap acuh tak acuh. Lagi pula, berita bahwa dia telah membuat terobosan sudah lama menyebar 2 minggu lalu. Itu tidak bisa dianggap rahasia sama sekali. Kakak senior Yi, kamu sudah tahu. Tan Huan tampak terkejut. Dia tidak berharap Namong Yi mengetahui terobosannya. Lagi pula, selain tuannya, tuan puncak dari puncak air, dan dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Sekarang dia dilihat oleh Namong Yi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia percaya bahwa tuannya tidak akan pernah menyebarkan berita tentang terobosannya. Bab 887, Penampilan Pejabat Senior. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Junior Sister Tan, ketika Anda pertama kali tiba ada saat ketika kecepatan Anda ditingkatkan dengan sempurna, meskipun fenomena langit dan bumi masih belum menyatu dan membentuk-bentuk, saya dapat melihat bahwa kecepatan Anda pada waktu itu pasti tidak sesederhana interpretasi Void tingkat kelima, kata Namong Yi sambil tersenyum. Itu menambah lebih banyak pesona pada wajah tampan itu. Ini membuat sekelompok murid sekte 5 elemen, termasuk Tan Huan juga, tersipu tak terkendali. Mereka terpesona oleh ucapan dan sikapnya. Kalau begitu, apakah kamu tiba di sini lebih awal, kakak senior Yi? Tan Huan kembali sadar. Dia memandang Namong Yi dan tersenyum menawan di wajahnya yang lembut. Mungkin sedikit lebih awal darimu, Suster Junior Tan. Namong Yi mengangguk. Pada saat ini, Tianzhen yang berada di samping tampaknya telah dihantam oleh kesadaran yang tiba-tiba. Sebuah cahaya langsung melintas di matanya ketika dia bertanya dengan belak-belakan, kakak senior Yi, lalu apakah kamu datang lebih awal dariku? Kamu, Namong Yi tertawa, ya, saya kira sedikit lebih awal. Jadi, apakah ini berarti kamu tahu apa yang terjadi pada Hu Fei sebelumnya, kakak senior Yi? Mata Tianzhen berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, saya tidak begitu tahu detailnya karena saya baru saja tiba belum lama ini. Namun, saya yakin banyak saudara dan saudari kita pasti telah melihat seluruh pemandangan dengan mata kepala sendiri, jawab Namong Yi, sementara dia melihat kerumunan murid sekte 5 elemen di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kakak senior Yi, aku tahu. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang tampak biasa melangkah maju dengan penuh semangat. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah muncul tidak jauh dari Namong Yi. Dia menatapnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bagi para murid perempuan dari sekte 5 elemen,
kembar Namong tidak diragukan lagi adalah kekasih impian mereka. Mereka telah bermimpi berkali-kali, dan mimpi itu biasanya berisi bayangan dari dua murid generasi muda terkuat dari Sekte Lima Elemen. Siapa namamu, suster muda? Namong Yi tersenyum pada murid perempuan itu. Yang terakhir memerah dan merasa benar-benar kehabisan napas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia sedikit bersemangat dan gugup ketika dia menjawab, "S Senior B, Kakak Yi, aku, Chen Bi." Saudari muda Chen, senyum mempesona muncul di wajah Namong Yi, menambahkan lebih banyak pesona padanya. Sambil tersenyum, dia meyakinkan, "Jangan gugup, katakan saja padaku apa yang terjadi sebelumnya." "Oh oke." Chen Bi mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menenangkan dirinya. Pada saat ini, semua murid perempuan Sekte Lima Elemen lainnya dipenuhi dengan kecemburuan. Mereka semua gatal untuk menggantikannya. "Chen Bi telah mengalahkan kita. Mengapa saya tidak bereaksi sekarang? Kalau tidak, itu akan menjadi saya, bukan Chen Bi yang menjadi pusat perhatian di depan kakak senior Yi." Banyak murid perempuan merasa menyesal. Di kejauhan, Duan Lingtian yang melihat pemandangan ini tercengang hingga tak bisa berkata-kata karenanya. Apa bagusnya si kembar Namong. Mereka hanya anak laki-laki yang cantik, lebih jauh lagi, jika aku benar-benar harus mengatakannya, aku akan mengatakan bahwa Duan Lingtian bahkan lebih tampan daripada mereka. Bagaimana mungkin gadis-gadis yang tercengang itu menjadi begitu tak tahu malu atas mereka? Huang Daniu mendengus. Seolah-olah dia tidak menyetujui reaksi murid perempuan Sekte Lima Elemen. Daniu, Chen Wei yang berdiri di samping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Alasan mereka populer bukan hanya karena ketampanan mereka, yang lebih penting adalah fakta bahwa mereka adalah murid muda terbaik di dunia. Sekte Lima Elemen kami, di dunia ini di mana yang terkuat menjadi raja, pesona seorang pria tidak hanya terletak pada penampilan. Itu bahkan lebih terletak pada kecakapan bela dirinya. Jika kekuatannya sangat lemah, lalu bagaimana jika dia sangat tampan? Selama seorang pria yang sangat jelek memiliki kekuatan yang melimpah, dia akan dapat menentukan nasibnya sendiri hanya dengan mengangkat jarinya. Namong Chen. Duan Lingtian berdiri di samping dengan tenang dan bertukar pandang dengan pemuda berpakaian biru di kejauhan. Ekspresi dingin, pendiam, dan sikap acuh tak acuh pemuda ini terhadap sekelilingnya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan Namong Yi padanya. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan kekuatan saya saat ini, dan fakta bahwa saya memiliki keterampilan jiwa, 1000 ilusi, saya akan dapat menyandang gelar pahlawan di antara generasi muda murid Sekte Lima Elemen, namun, tampaknya sepertinya aku telah meremehkan Sekte Lima Elemen, gumam Duan Lingtian. Dia tidak memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri ketika datang ke Namong Chen. Saat mereka berdiri di samping Namong Yi, Tian Zhen, Tan Huan, dan Namong Chen dengan cepat mengetahui tentang urutan kejadian dari murid perempuan Sekte Lima Elemen itu. Mereka bertiga langsung menatap Duan Lingtian dan Huang Daniu dan menatap mereka lekat-lekat, seolah-olah mereka mencoba mencari tahu. Menarik, sepertinya Wood Peak kali ini mungkin tidak keluar terakhir, Namong Yi tersenyum. Seperti kata pepatah, biarkan hal-hal pergi jika mereka tidak mempengaruhi seseorang secara pribadi. Namun, Tian Zhen dan Tan Huan yang berada di samping tidak bisa setenang Namong Yi. Wajah mereka langsung berubah suram. Ketika mereka bertukar pandang satu sama lain, mereka bisa melihat percikan yang berkedip-kedip di mata satu sama lain. Jika benar Duan Lingtian dan Huang Daniu yang melakukan trik itu, maka mereka tidak yakin bisa mengalahkan mereka berdua. Lagi pula, pada saat ini, bahkan Hu Fei yang lebih kuat dari mereka telah jatuh cinta pada tipuan mereka. Mereka tahu bahwa mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Hu Fei, murid puncak api. Untuk alasan ini, puncak yang akan keluar terakhir di antara 5 puncak 5 elemen sekte adalah puncak air atau puncak bumi. Dan tak satu pun dari mereka yang rela membiarkan pik mereka berada di peringkat terakhir. Puncak yang menempati peringkat terakhir tidak akan bisa mendapatkan salah satu sumber daya budidaya yang baik yang akan dikeluarkan secara bersamaan oleh sekte 5 elemen secara tradisional dalam 3 tahun ke depan. Ini karena semua sumber daya budidaya yang baik akan dibagi antara 4 puncak pertama yang berperingkat di depan mereka. Sebagai analogi, puncak yang berada di peringkat terakhir hanya bisa memakan sisa hidangan yang tersisa setelah keempat puncak selesai dengan makanan mewah mereka. Tetapi, barusan,
Kakak senior terus berteriak dan dia sepertinya mengatakan sesuatu tentang kekuatan luar. Murid perempuan itu menambahkan, kekuatan eksternal. Tianzhen dan Tan Huan saling memandang dengan mata berbinar. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata mereka langsung menyala. Jika trik yang dimainkan pada Hu Fei berasal dari kekuatan eksternal, maka mereka benar-benar tidak perlu khawatir sama sekali. Lagi pula, selama pertempuran 5 puncak, semua perwakilan dari setiap puncak tidak akan diizinkan menggunakan kekuatan eksternal apapun termasuk senjata roh. Mereka hanya bisa mengandalkan energi dan konsep asal mereka untuk bertarung habis-habisan. Alasan mengapa aturan ini diterapkan adalah karena Sekte 5 Elemen tidak ingin melihat murid puncak bertemu dengan kecelakaan. Jika mereka menggunakan senjata roh mereka, pejabat senior Sekte 5 Elemen yang akan hadir di tempat kejadian mungkin tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu kepada murid Sekte 5 Elemen yang berada dalam bahaya. Di masa lalu, Sekte 5 Elemen telah menderita banyak kerugian yang serupa dengan ini. Untuk alasan ini, semua perwakilan muda dari setiap puncak tidak diizinkan menggunakan kekuatan eksternal apapun, termasuk senjata roh mereka, dalam pertempuran 5 puncak sekarang. Mereka tidak akan pernah menjadi lawan Hu Fei jika mereka tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, mereka belum tentu lawan kita juga. Dengan persetujuan diam-diam, Tianzhen dan Tan Huan bertukar pandang dan tersenyum. Keduanya bisa menebak pikiran pihak lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, angin dan awan di langit berguncang, dan segera setelah itu, garis-garis bayangan muncul dari udara tipis. Ada pria parubaya dan pria tua di antara kelompok orang ini. Melihat orang-orang ini, semua murid Sekte 5 Elemen yang hadir di tempat kejadian segera berdiri tegak dengan hormat sebelum mereka akhirnya mengalihkan pandangan mereka dengan hormat ke pria parubaya berpakaian polos yang berdiri di depan, pemimpin sekte. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Semua murid dari Sekte 5 Elemen segera memberi hormat kepada pria parubaya berpakaian preman itu. Dia pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Duan Lingtian juga langsung mengalihkan pandangannya ke arah pria parubaya berpakaian polos itu. Pria parubaya itu mengenakan pakaian biasa, dan dia terlihat sangat biasa. Ada ekspresi tekad di wajahnya, dan sepasang mata yang tenang itu sangat dalam dan gelap. Luasnya seperti lautan luas yang bisa menampung ratusan sungai. Duan Lingtian segera mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat Yang Ling dan Ke Zeng. Pada saat ini, keduanya mengikuti di belakang seorang pria parubaya berpakaian abu-abu. Pria parubaya berpakaian abu-abu, di sisi lain, berdiri berdampingan dengan 3 pria lain di belakang pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Dia adalah Peak Master of Wood Peak. Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hatinya. Berbeda dengan pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen yang berpenampilan biasa, meskipun Master Puncak-Puncak Kayu sudah berusia lebih dari setengah abad, dan tahun-tahun telah meninggalkan jejak perubahan besar di wajahnya, itu masih mudah untuk melihat dari wajahnya bahwa dia adalah salah satu pria tampan yang langka ketika dia masih muda. Oh, Duan Lingtian dengan cepat menyadari bahwa Peak Master of Wood Peak menatap lurus ke arahnya dan bahkan mengangguk sambil tersenyum padanya. Kamu Duan Lingtian. Gendang telinga Duan Lingtian segera bergetar, dan suara magnetik seorang pria parubaya memasuki telinganya. Tidak ada keraguan bahwa pemilik suara ini tidak lain adalah Peak Master of Wood Peak. Rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Anda, Peak Master. Juga, terima kasih atas buah peningkat asal yang Anda berikan kepada saya tempo hari, Peak Master, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Setelah hening beberapa saat, suara Master Puncak Kayu terdengar lagi. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat ketiga? Posisi ketiga, saat Duan Lingtian mendengar pertanyaan Master Puncak, dia tertegun sejenak sebelum akhirnya sadar kembali. Dia mengerti apa yang coba disiratkan oleh Peak Master. Itu tidak lebih dari peringkat spesifik dari 5 puncak setelah pertempuran 5 puncak berakhir hari ini. Master Puncak sebenarnya bertanya kepadanya apakah dia yakin mendapatkan tempat ketiga untuk Puncak Kayu. Peak Master, tujuan saya adalah menjadi setidaknya peringkat kedua, jika ada kesempatan, saya akan mengambil tempat pertama. Kilatan melintas di mata Duan Lingtian saat dia menjawab menggunakan transmisi suara. Hahaha. Bagus, itu bagus. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan tempat kedua, aku akan berutang budi padamu. Di masa depan, jika kamu memiliki permintaan,
aku akan memenuhi semuanya selama itu dalam kekuatanku, dan tidak membahayakan Sekte 5 Elemen. Transmisi suara dari Master Puncak dipenuhi dengan tawa saat dia memberikan kata-katanya. Terima kasih, Tuan Puncak. Menurut pendapat Duan Lingtian, janji yang baru saja dibuat oleh Peak Master ini diberikan secara gratis. Hu Fei, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara keras meraung dan membangunkan Duan Lingtian. Saat dia melihat ke arah suara itu, dia memperhatikan bahwa ada seorang lelaki tua yang berdiri di samping puncak kayu dan di belakang pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Dia dengan sungguh-sungguh menatap Hu Fei yang masih terbang. Kejenakaan Hu Fei semua diambil oleh orang tua itu. Ini juga alasan yang menyebabkan dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Energi roh. Pada saat ini, pria gemuk setengah baya kecil yang berdiri di samping pria tua itu tiba-tiba menyipitkan matanya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang aneh. Sungguh energi spiritual yang kuat. Hampir pada saat yang sama, Duan Lingtian tiba-tiba merasakan energi spiritual yang kuat melonjak ke arahnya. Itu langsung menghancurkan ruang ilusinya yang ditempa oleh keterampilan jiwa, 1000 ilusi, menjadi berkeping-keping. Duan Lingtian langsung mengalihkan pandangannya ke arah pria gemuk parubaya itu saat dia bertanya kepada Chen Wei yang berdiri di sampingnya, lemak pendek itu adalah Peak Master dari puncak yang mana? Bab 888, Ketakutan Tiangu. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Dia adalah Master Puncak dari Puncak Bumi, Tiangu, jawab Chen Wei. Master Puncak dari Puncak Bumi. Duan Lingtian mengangkat alisnya, lalu, apakah ini berarti dia adalah ayah Tianzhen? Ya, Chen Wei mengangguk. Puncak Bumi, Duan Lingtian tidak asing dengan Puncak Bumi. Sebelum dia bergabung dengan Sekte 5 Elemen dan masih berada di kota pemukiman, murid-murid Puncak Bumi yang berbaring di titik operasi Puncak Bumi telah mencoba memikatnya ke Puncak Bumi dengan menggunakan senjata roh tingkat 2 dan tingkat 7. Fragmen konsep. Karena alasan ini, dia memiliki beberapa interaksi dengan Earthpeak sebelumnya. Setelah menyaksikan Tiangu, Peak Master of Earthpeak menghancurkan ruang ilusinya menjadi berkeping-keping dan segera menatapnya. Duan Lingtian segera tahu bahwa Master Puncak telah menemukan bahwa dia adalah pemilik energi spiritual yang telah menempa ruang ilusi. Duan Lingtian tidak terganggu olehnya. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia mendongak untuk menatap tatapannya. Namun, Duan Lingtian dan Tiangu dengan cepat saling memandang dan mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain pada waktu yang sama. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi lelaki tua yang berdiri di samping Tiangu telah menghilang dari mata Duan Lingtian dan muncul kembali di samping Hu Fei yang sangat gelisah. Dia dipukuli hingga menjadi seperti babi, dan dia dalam kebingungan sekarang. Hu Fei, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dengan wajah serius, lelaki tua itu membentak. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa murid yang biasanya dia banggakan ini akan menjadi seperti kecelakaan hari ini. Selanjutnya, itu tepat di depan pejabat senior dan murid Sekte 5 Elemen. Itu membawa aib bagi namanya. Dia cabai, Master Puncak Api Puncak, suara Chen Wei bergema di telinga Duan Lingtian dengan jelas. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Faktanya, bahkan jika Chen Wei tidak memberitahu dia juga bisa menebak identitas lelaki tua ini. Orang tua itu adalah orang yang berdiri berdampingan dengan Tiangu, Master Puncak dari Puncak Bumi, dan Master Puncak Kayu mereka sebelumnya. Ada total 4 orang yang berdiri berjajar di belakang pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Akibatnya, identitas mereka segera menjadi jelas. Mereka jelas adalah Master Puncak dari 4 puncak lainnya selain Puncak Emas. Guru. Pada saat ini, Hu Fei akhirnya kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat cabai di depannya dan memperhatikan tatapan aneh di sekelilingnya, matanya segera dipenuhi dengan sinar mengerikan dan mengerikan. Chen Wei, aku akan membunuh kalian semua. Tanpa peringatan, Hu Fei menoleh ke Duan Lingtian, Huang Danyu dan Chen Wei yang berdiri di dekatnya. Api yang naik dari tubuhnya langsung pecah saat dia hendak menyerang ke arah mereka. Tamparan, suara renyah bergema di udara. Cabai yang memberinya tamparan. Itu sangat sulit sehingga setengah dari wajah Hu Fei menjadi lebih bengkak dari sebelumnya. Tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup memalukan? Petunjuk kemarahan bisa terdengar dalam suara berat cabai. Setelah Hu Fei menerima tamparan seperti itu dari cabai, dia bergidik tanpa sadar. Terkejut, dia akhirnya sadar kembali dan dengan cepat menundukkan kepalanya karena malu. Tuan-tuan, saya minta maaf karena tidak berguna.
Saya minta maaf karena telah mempermalukan Anda. Namun, jika mereka tidak menggunakan kekuatan eksternal sejak awal, saya tidak akan menjadi seperti ini, harap yakinlah, Guru. Setelah pertempuran 5 puncak dimulai, saya akan membiarkan mereka bertobat, seumur hidup mereka jika mereka berani memainkan trik seperti itu lagi. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Hu Fei, dia menggertakkan giginya. Matanya yang dipenuhi dengan kebencian berkilau dengan rasa es saat menyapu Duan Lingtian dan dua lainnya. Setelah mendengar kata-kata Hu Fei, murid-murid Sekte 5 Elemen yang berada di sekitarnya menjadi gempar. Kekuatan eksternal, Hu Fei direduksi menjadi kekacauan ini oleh beberapa kekuatan eksternal. Mereka akhirnya mengerti situasi dengan segera. Tidak heran situasinya sangat aneh sebelumnya. Ternyata orang-orang dari puncak kayu itu menggunakan kekuatan eksternal untuk membuat Hu Fei menderita kerugian yang melemahkan. Tidak ada yang diizinkan untuk mengandalkan kekuatan eksternal apapun dalam pertempuran 5 puncak. Jika tidak, dia akan didiskualifikasi. Sepertinya ketiga pria dari Wood Peak ini kurang beruntung kalau begitu, jika mereka tidak mengakui kekalahan. Sekarang aku agak menantikan untuk melihat bagaimana kakak senior Hu Fei yang telah dipermalukan seperti itu akan membalas ketiga pria dari Wood Peak itu. Banyak dari murid Sekte 5 Elemen membenamkan kepala mereka bersama dalam diskusi. Mereka berpikir bahwa Duan Lingtian dan dua lainnya akan segera menghadapi mimpi buruk mereka. Tentu saja, ada beberapa pengecualian juga. Misalnya, kembar Nangong, penguasa puncak-puncak bumi, Tian Gu, puncak kayu dan dua lelaki tua yang berdiri di belakang, Yang Ling, dan Kezeng. Kakak Yang, sepertinya ketiga orang kecil ini membantu membalaskan dendammu. Kezeng tersenyum ketika dia memberitahu Yang Ling. Yang Ling menganggukkan kepalanya dengan lembut. Namun, dia tampaknya tidak gugup sama sekali. Pada saat ini, tatapannya jatuh pada Hu Fei, yang menyembuhkan luka di wajahnya dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang setelah dia meminum pil obat penyembuhan, dengan sedikit kilatan rumit di matanya. Setelah 10 tahun, dia menyadari bahwa dia tidak semarah dulu lagi ketika berhadapan dengan murid yang telah mengkhianatinya di masa lalu lagi. Saat ini, semuanya tidak terlalu penting lagi baginya. Waktu benar-benar bisa menghapus segalanya. Sekarang, 4 Peak Master lainnya, tolong temui perwakilan muda Peak kalian, dan kita akan memulai pertempuran 5 puncak dalam 30 menit. Ketika saatnya tiba, 5 puncak akan mengatur ulang peringkat, dan kita akan mengaturnya, pembagian sumber daya sekte yang akan diperoleh semua puncak dalam 3 tahun ke depan berdasarkan peringkat ini, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen mengumumkan dengan keras segera setelahnya. 3 master puncak di belakang pemimpin sekte langsung membawa tetua mereka sendiri yang berdiri di belakang bersama mereka dan berhamburan. Mereka terbang melintasi langit ke samping tidak jauh. Demikian pula, Peak Master of Wood Peak membawa Yang Ling dan Kezeng ke Duan Lingtian dan dua lainnya. Tuan Puncak, setelah Duan Lingtian dan keduanya menyapa Master Puncak mereka dengan senyuman, mereka menoleh ke Yang Ling dan Kezeng dan menyapa mereka juga. Pada saat yang sama, Duan Lingtian berhasil mengetahui nama Master Puncak mereka adalah Qi Yu melalui transmisi suara dari Chen Wei. Adapun pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, namanya Guo Chong. Tian Gu, Peak Master of Earth Peak itu, membawa serta sesepuh Wood Peak untuk bertemu dengan Tian Zhen. Ayah, Tian Zhen menyapa Tian Gu dengan hormat. Adapun dua orang di sampingnya, mereka juga mengikuti dan menyapanya, Tuan Puncak. Tian Gu tersenyum dan mengangguk. Namun, meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, kekhawatiran bisa terlihat di antara alisnya. Seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Seolah-olah dia bisa merasakan apa yang dikhawatirkan ayahnya, Tian Zhen meyakinkan, "Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan mengalahkan 2 pembangkit tenaga muda yang ditemukan Wood Peak. Saya tidak akan pernah membiarkan peringkat Earth Peak bertahan lama." Ketika dia mendengar jawaban Tian Zhen, Tian Gu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Tian Zhen bingung. "Zener, lawanmu kali ini bukanlah 2 orang dari puncak kayu, melainkan Tan Huan dari puncak air," katanya sambil melihat ke kejauhan. Di sana, Tan Huan bertemu dengan seorang wanita parubaya. Wanita itu tidak lain adalah Peak Master of Water Peak, Yu Fang. Dia adalah anggota dari jenis kelamin yang lebih adil, tetapi dia mampu muncul sebagai Master Puncak dari salah satu dari 5 puncak di Sekte 5 Elemen, Sekte Air. Ini sendiri sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan sosok yang sederhana.
Basis kultivasinya jelas tidak kalah dengan cabai dan Tiangu. Ayah, jika aku melawan Tan Huan, aku mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Bagaimanapun juga, dia telah membuat terobosan pada interpretasi Void tingkat ke-6. Tian Zhen tersenyum pahit. Di masa lalu, ketika dia dan Tan Huan masih dalam interpretasi Void tingkat ke-5, mereka pernah bertarung satu sama lain sekali. Saat itu, dia hanya sedikit lebih rendah darinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mengalahkan Tan Huan sekarang setelah dia mencapai interpretasi Void tingkat ke-6, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Tan Huan berhasil melakukannya juga. Apa? Tiangu terkejut. Dia membuat terobosan juga. Sepertinya kali ini, puncak bumi kita dalam bahaya. Zener, kamu harus benar-benar mengerahkan semua upayamu untuk mengalahkan Tan Huan. Kalau tidak, puncak bumi kita akan dibungkam untuk selanjutnya, 3 tahun dari sekarang. Ayah, apa yang kamu katakan? Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Tan Huan, saya masih bisa mengalahkan Duan Lingtian dan Huang Danyu dari Woodpeak. Saya mendengar bahwa mereka hanya diinterpretasi Void tingkat ke-5, Tian seru Zen. Tiangu mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir seseorang yang mampu menghancurkan Hu Fei hanya akan berada di level interpretasi Void tingkat ke-5? Tian Zhen tercengang sebelum dia dengan cepat melanjutkan, Ayah, bukankah Hu Fei mengatakannya sendiri sebelumnya? Itu karena 3 orang dari puncak kayu mengandalkan kekuatan eksternal sehingga mereka dapat mengacak-acaknya. Selama pertempuran 5 puncak, tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan eksternal sama sekali. Senyum percaya diri muncul di wajahnya ketika dia selesai berbicara. Begitu mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan eksternal mereka, tidak sulit bagiku untuk mengalahkan mereka jika aku mau. Kekuatan eksternal, Tiangu mendengus, ketika Hu Fei mengatakan itu adalah kekuatan eksternal, kamu benar-benar percaya bahwa itu adalah kekuatan eksternal. Sepertinya nama yang kuberikan padamu waktu itu benar-benar tepat. Tian Zhen, NAIVE. Ayah, apa maksudmu? Tian Zhen menjadi lebih serius karena dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamu harus tahu bahwa selain seorang seniman bela diri, aku, ayahmu, juga seorang master prasasti yang memiliki beberapa pengetahuan di bidang prasasti. Saya dapat melepaskan energi spiritual saya dari tubuh saya, yang harus Anda ketahui bahwa sayalah yang menyelamatkan Hu Fei sebelumnya, jawab Tiangu. Ayah, saya tahu bahwa Anda adalah master prasasti, dan saya juga tahu bahwa master prasasti dapat melepaskan energi spiritualnya. Namun, apa yang sebenarnya Anda maksud dengan menyelamatkan Hu Fei? Bingung? Tian Zhen bertanya. Jika saya benar, Hu Fei berada di tempat yang mirip dengan ilusi sebelumnya. Dan ilusi itu diciptakan dari energi spiritual. Mengambil napas dalam-dalam, Tiangu membisikkan spekulasinya kepada putranya. Apa? Sebuah ilusi. Sebuah ilusi yang diciptakan oleh energi spiritual di atas itu. Panik? Mata Tian Zhen langsung menyipit saat dia berseru, jangan bilang ada Demon Beast spesial yang dikaruniai Soul Brand dan bisa mengeluarkan Soul Skill bahkan sebelum memasuki Emperor Stage di samping ketiganya, mereka. Jika itu benar-benar kekuatan binatang iblis, maka itu masih akan dianggap sebagai kekuatan luar, dan itu tidak akan mempengaruhi pertempuran 5 puncak. Setelah dia mendengus, Tiangu melanjutkan dengan hati-hati, tapi, masalahnya adalah, setelah saya menggunakan energi spiritual saya untuk memecahkan ilusi yang dipancarkan dari energi spiritual, saya perhatikan bahwa pemilik energi spiritual itu sebenarnya adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian, saat ketiga kata ini memasuki telinga Tian Zhen, itu seperti guntur yang mengejutkannya sampai ke intinya. Dia begitu terguncang sehingga kengerian langsung muncul di wajahnya. Ayah, maksudmu, bahwa Duan Lingtian bisa menggunakan energi spiritual untuk menciptakan ilusi. Jangan bilang dia iblis. Tian Zhen tersentak, keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Setan, bahkan jika dia adalah iblis terlemah yang pernah ada, dia setidaknya masih berada di transformasi Void tingkat pertama. Dia hanya perlu 1 pukulan untuk mengalahkannya. Tentu saja tidak, meskipun energi spiritualnya cukup bagus, itu masih jauh dari tingkat transformasi Void. Saya menduga bahwa dia mungkin adalah varian yang lahir dari manusia dan iblis, jenis varian yang memiliki kemampuan bawaan yang bisa menentang surga. Tiangu menyuarakan spekulasinya. Bab 889, 10 potongan kertas. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy,
terjemahan Endless Fantasy. Varian, saat Tianzhen mendengar kata ini, matanya langsung menyipit. Keheranan merayap di wajahnya. Secara alami, dia pernah mendengar kata varian sebelumnya. Itu baik biasa-biasa saja atau luar biasa. Kemampuan bawaan, kekuatan yang dia tunjukkan adalah jenis kemampuan bawaan. Tianzhen menatap Tiangu. Rasa takut yang dalam bisa terlihat di matanya saat dia berseru kaget dengan transmisi suaranya. Ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal, Tiangu mengangguk. Wajahnya sangat murung. Lagi pula, seseorang yang bukan iblis atau kaisar bela diri yang bisa menggunakan energi spiritualnya untuk mengeluarkan keterampilan yang mirip dengan keterampilan jiwa hanya bisa menjadi varian. Tidak akan pernah terlintas dalam pikiran Tiangu bahwa alasan Duan Lingtian mampu menciptakan ruang ilusi dengan energi spiritualnya bukan karena dia adalah varian atau semacamnya. Sebaliknya, itu karena dia telah mewarisi merek jiwa di lubuk jiwanya. Merek jiwa itu diciptakan oleh Master Prasasti. Meskipun Master Prasasti itu tidak memiliki basis kultivasi yang sangat mengesankan, ketekunannya di bidang prasasti selalu sangat menakutkan. Ini bisa dilihat dengan jelas dari soul brand yang berhasil dia teliti. Ayah, aku akan memberikan semuanya. Setelah mengetahui tentang latar belakang Duan Lingtian, Tianzhen menyerah pada gagasan untuk bersaing dengan puncak kayu. Perhatiannya sekarang sepenuhnya terfokus pada gadis yang berdiri di kejauhan. Tan Huan dari puncak air. Dia harus menang melawannya demi puncak bumi. Dua perwakilan muda dari setiap puncak. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa terkejut setelah mengetahui aturan pertempuran 5 puncak dari Qiyu, master puncak dari puncak kayu. Dalam pertempuran 5 puncak, kelima puncak dari sekte 5 elemen masing-masing akan mengirimkan 2 perwakilan. Kedua wakil tersebut harus menjadi murid generasi muda. Perwakilan untuk puncak kayu kita adalah kamu dan Danyu, bekerja keras, oke. Yang Ling tersenyum saat dia menyemangati Duan Lingtian dan Huang Danyu. Jangan khawatir, Penatua Yang. Duan Lingtian dan aku akan mendapatkan tempat pertama demi puncak kayu dalam pertempuran 5 puncak ini. Kami akan membawa puncak kayu ke puncak pertempuran 5 puncak. Huang Danyu menyatakan dengan percaya diri saat dia melambaikan tinjunya. Tentu saja, alasan mengapa dia berani membuat klaim seperti itu adalah karena keyakinannya pada Duan Lingtian. Karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa mereka akan dapat membantu Woodpeak untuk mendapatkan tempat pertama di Battle of the Five Peaks. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia bisa menebak apa yang ada di pikiran Huang Danyu. Namun, menurutnya, dia berpikir bahwa Huang Danyu terlalu meremehkan puncak emas. Lagi pula, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk mendapatkan tempat pertama. Dia sangat yakin bahwa kembar Namong akan menjadi wakil dari puncak emas. Dia tidak benar-benar takut pada Namong Yi, tetapi Namong Chen, di sisi lain, adalah cerita yang berbeda. Lagi pula, sama seperti dia, Namong Chen juga seorang master prasasti. Mungkin Namong Chen mungkin tidak sebaik dia dalam pencapaian bidang prasasti. Namun, sebagai master prasasti, Namong Chen juga dapat menggerakkan energi spiritualnya dengan bebas. Ditambah dengan fakta bahwa tingkat energi spiritual Namong Chen setara dengan energi spiritualnya sendiri, keterampilan jiwanya, 1000 ilusi, tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Tidak perlu tempat pertama, sudah cukup bagus jika kamu bisa mendapatkan tempat kedua. Sambil menggelengkan kepalanya, Qiyu memandang Duan Lingtian dan tersenyum, bukankah menurutmu begitu, Duan Lingtian? Aku akan melakukan yang terbaik. Duan Lingtian menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu, Qiyu mengangguk. Puncak emas, tempat pemimpin sekte 5 elemen, Guo Chong, berada. Sekarang, ada 2 sosok tambahan yang berdiri di sampingnya. 2 pemuda yang tampak identik satu sama lain, kembar, yang satu memakai baju merah sedangkan yang lain memakai baju hijau. Mereka tidak lain adalah Namong Chen dan Namong Yi. Mereka berdua adalah murid langsung Guo Chong, dan mereka juga satu-satunya muridnya. Baik itu Namong Chen atau Namong Yi, keduanya jenius yang sangat berbakat dalam martial Dao. Meskipun mereka baru berusia sedikit di atas 30-an, mereka sudah menjadi pemimpin di antara generasi muda di sekte 5 elemen. Tidak ada masalah. Guo Chong tiba-tiba membuka mulutnya. Jelas bahwa dia bertanya kepada 2 murid di sampingnya. Dia bukan tandingan Duan Lingtian. Yang mengejutkan mereka, kali ini,
Orang yang menjawab pertama bukanlah Namong Yi tetapi Namong Chen yang biasanya memasang ekspresi dingin. Ketika dia menjawab pertanyaan Guo Chong, terlihat jelas bahwa wajah dingin Namong Chen yang biasa telah sedikit mereda. Oh, kilatan melintas di mata Guo Chong. Penasaran, dia bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Tuan, Duan Lingtian itu monster kecil. Berdasarkan milikku dan anak muda, tepat ketika Namong Yi ingin mengucapkan kata, adik laki-laki, dia segera merasakan tatapan dingin yang tajam yang ditembakkan Namong Chen padanya. Seketika, dia hanya bisa menelan kata, saudara. Setelah menelan kata itu, dia melanjutkan, ya, berdasarkan pengamatannya dan saya, kami menduga bahwa Duan Lingtian adalah varian. Varian, saat Namong Yi menyelesaikan kalimatnya, mata Guo Chong langsung menyipit. Wajahnya sok, dan dia terkejut. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen, dia secara alami tahu apa arti kata varian. Varian, itu biasa-biasa saja atau menantang surga. Dan rupanya, Duan Lingtian bukanlah yang pertama. Apa yang membuatmu berpikir bahwa dia adalah varian? Guo Chong bertanya. Namong Yi menarik napas dalam-dalam dan memberitahu mereka semua yang dia temukan. Secara alami, hal yang dia katakan kepada mereka adalah insiden di mana Hu Fei ditipu oleh Duan Lingtian. Setelah Guo Chong selesai mendengarkan seluruh cerita, dia menatap Namong Chen dengan muram. Meskipun dia telah memperhatikan kejenakaan aneh Hu Fei ketika dia pertama kali tiba, setelah itu dia terus mendengar Hu Fei bergumam tentang beberapa kekuatan eksternal, jadi dia pikir Duan Lingtian dan yang lainnya telah menggunakan beberapa kekuatan eksternal padanya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa itu sama sekali bukan kekuatan eksternal, ternyata itu adalah kemampuan bawaan dari varian Duan Lingtian. Ya, Namong Chen menganggukkan kepalanya dengan keras. Dia sangat yakin tentang itu. Guo Chong menarik napas dalam-dalam. Dia mengenal muridnya ini terus-menerus. Dia tidak akan pernah menganggukkan kepalanya jika dia tidak sepenuhnya percaya diri. Apa tingkat energi spiritualnya? Guo Chong terus bertanya. Tidak kalah dengan milikku, jawab Namong Chen jujur. Interpretasi Void tingkat ke-7. Guo Chong menyipitkan matanya saat dia tercengang. Tidak heran kamu mengatakan Yi'er bukan tandingannya, sepertinya dia pasti menyembunyikan basis kultivasinya, atau dia telah mengambil beberapa buah roh yang dapat membantu meningkatkan jiwanya. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Lima Elemen, Guo Chong adalah seorang pria yang telah melakukan perjalanan jauh dan melihat banyak hal. Hanya dalam sepersekian detik, dia sudah bisa menebak banyak hal. Chener, seberapa besar kemungkinan kamu mengalahkannya? Guo Chong bertanya. Setelah hening sejenak, Namong Chen akhirnya menjawab, 90%. Tidak 100%. Guo Chong mengerutkan kening. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, puncak emas selalu menjadi puncak pertama di Sekte Lima Elemen. Statusnya tidak pernah goyah sekalipun. Namun, hari ini, jika puncak emas kalah dari puncak kayu, warisan yang telah dibentuk puncak emas sejak pembentukan Sekte Lima Elemen akan dihancurkan. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Tidak, Namong Chen menggelengkan kepalanya, tatapan tajamnya yang dingin menatap sosok ungu di kejauhan, dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya, aku tidak yakin apakah dia bisa melakukan keajaiban. Sebuah keajaiban, Guo Chong mengerutkan kening saat dia mendengar kata-katanya. Namun, dia mereda lagi dalam sekejap. Senyum tenang muncul di wajahnya, ya, itu benar, bagaimanapun juga, dia adalah varian. Varian, terutama varian yang memiliki kemampuan bawaan, juga dikenal sebagai favorit dewa di benua awan. Dalam sejarah Sekte Lima Elemen, belum pernah ada varian sebelumnya. Dan sekarang, ketika dia, Guo Chong, memerintah Sekte Lima Elemen, sebuah varian tiba-tiba memutuskan untuk muncul. Hanya ini saja yang akan membuat semua generasi selanjutnya di Sekte Lima Elemen mengingatnya selamanya. Pada saat itu, mereka akan berkata, saat itu, kami memiliki pemimpin sekte yang bernama Guo Chong di Sekte Lima Elemen. Selama generasi ketika dia berada di posisi penguasa, varian yang memiliki kemampuan bawaan muncul di sekte. Petik 2. Puncak Api. The Peak Master of Fire Peak, Cabai, memiliki ekspresi murung di wajahnya. Matanya yang menatap beberapa orang di Fire Peak terbakar dengan amarah yang sangat berapi-api. Itu seperti api yang bisa membakar segalanya. Baginya, memiliki murid langsungnya sendiri yang dipermalukan seperti itu sungguh memalukan. Benar-benar rasa malu yang tak terselubung. Duan Lingtian,
Huang Daniu. Selama kamu berani bertarung denganku, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan memastikan untuk melumpuhkan kalian berdua sepenuhnya. Hanya melalui cara ini aku bisa hilangkan kebencian di hatiku, Hu Fei, hatiku. Di mata Hu Fei, tidak ada seorang pun kecuali dua pemuda yang tersisa di dunia ini. Matanya yang melotot pada mereka berdua berwarna merah tua, seolah akan melahap mereka. Puncak air, Huaner, kamu sudah membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-6. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk mengalahkan dua pria dari Wood Peak, namun, saya harap Anda akan dapat mengalahkan Tian Zhen juga agar puncak air dapat terus menjadi puncak ketiga di Sekte 5 Elemen. Master puncak-puncak air, Yu Fang, berbicara dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tuan, saya akan memberikan segalanya. Tan Huan mengangguk. Hari ini, selain 4 murid muda dari puncak emas dan kayu yang sudah ada 3 orang tambahan selain Hu Fei, Tan Huan dan Tian Zhen di puncak api, air dan bumi. Segera, 30 menit telah berlalu. Aturannya seperti biasa, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, Guo Chong, berbicara perlahan sambil melirik ke arah master puncak dari 4 puncak lainnya. Sama seperti master puncak dari 4 puncak, mata mereka terfokus, dan semua murid Sekte 5 Elemen di sekitarnya mengawasi mereka dengan intens. Guo Chong tiba-tiba bergerak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Guo Chong mengangkat tangannya, 10 lampu kilat naik ke langit dan menghilang ke awan dalam hitungan detik. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian dan Huang Daniu bingung. Mereka baru saja bergabung dengan Sekte 5 Elemen belum lama ini, dan ini adalah pertama kalinya mereka mengalami pertempuran 5 puncak. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan peristiwa seperti itu. Ini 10 lembar kertas, angka 1-10 tertulis di kertas, dan 10 pemuda dari 5 puncak akan bertarung secara terpisah berdasarkan urutan yang tertulis di atas sampai peringkat diputuskan. Jelas Chen Wei, pertempuran 5 puncak dibagi menjadi 2 tahap, pertempuran individu dan tim. Ini akan menjadi tahap pertama, pertempuran individu. Duan Lingtian akhirnya mengerti. Huang Daniu menyipitkan matanya dan berseru kaget, itu sebenarnya 10 lembar kertas. Ya ampun, tidak heran dia adalah pemimpin sekte. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jika dia melemparkan kertas-kertas itu ke arahku, kurasa aku tidak akan melakukannya, bisa menyelamatkan diriku sendiri. Bertentangan dengan teriakan terkejut Huang Daniu, Duan Lingtian, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, memiliki basis kultivasi yang kemungkinan besar berada di tingkat puncak Void. Untuk seorang master yang telah mencapai puncak Void, bahkan selembar kertas akan menjadi senjata mematikan di tangannya. Cepat, 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 cepat. Pada saat ini, 10 kertas perlahan jatuh dari langit. Kecepatan mereka melambat saat mereka terus berputar. Bab 890, Pesona Namong Yi. Penerjemah, Editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kertas-kertas itu berputar, sesekali menunjukkan angka-angka di atasnya. Melihat kertas-kertas itu semakin dekat, semua master puncak dari 5 puncak, termasuk Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen yang juga merupakan master puncak dari puncak emas, segera bergerak. Suara mendesing. Hanya dengan mengangkat tangan Guo Chong, gelombang energi tak kasat mata membubung ke langit dan menyapu 10 lembar kertas. Mematahkannya dengan amarah penuh, semburan energi memenuhi udara dengan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan, 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 ledakan. Qiyu Master Puncak dari Puncak Kayu, Cabai Master Puncak Api Puncak, Yu Fang Master Puncak dari Puncak Air dan Tian Gu Master Puncak dari Puncak Bumi semuanya membuat gerakan mereka pada waktu yang hampir bersamaan juga. Namun, mereka tidak secepat Guo Chong. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, 2 lembar kertas tampak seolah-olah ditarik oleh 2 kekuatan tak kasat mata. Hanya dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 sambaran petir dan menyerbu ke arah Guo Chong sebelum ditangkap oleh tangannya. Sama seperti ini, Gold Peak telah memperoleh 2 kertas mereka. Nomor 1 dan 10. Duan Lingtian memiliki mata yang tajam. Jauh sebelum kedua kertas itu ditarik ke arah Guo Chong, dia sudah melihat angka-angka di kertas itu. Dia tahu bahwa ini adalah angka yang dipilih oleh Guo Chong, dan alasan mengapa dia memilih angka-angka ini pasti sangat menguntungkan bagi puncak emas.
Suara mendesing. Suara mendesing. Orang kedua yang memperoleh 2 kertas berikutnya adalah Qiyu, Master Puncak-Puncak Kayu. Dia juga orang terkuat kedua di Sekte 5 Elemen dan diakui oleh sebagian besar anggota sekte. Surat-surat yang dia pegang adalah nomor 5 dan 6. Jelas juga bahwa dia sengaja memilih angka-angka ini. Adapun Master Puncak lainnya dari 3 puncak lainnya, kekuatan mereka semua seimbang. Pada akhirnya, mereka mengatur ulang 6 kertas yang tersisa dan hanya memilih 2 secara acak masing-masing. Pegang ini, Qiyu memberikan kedua kertas itu kepada Duan Lingtian dan Huang Danyu. Duan Lingtian mendapat nomor 5 sementara Huang Danyu mengambil nomor 6. Untuk apa ini? Duan Lingtian dan Huang Danyu bertukar pandang. Kebingungan terlihat di wajah mereka. Dalam pertempuran individu dari pertempuran 5 puncak, nomor pertama dan terakhir akan dimulai terlebih dahulu dan bertarung satu sama lain, misalnya, kontestan nomor 1 dan nomor 10 akan memasuki babak pertama sementara kontestan nomor 2 dan kontestan nomor 9 akan memasuki pertandingan kedua. Chen Wei menjelaskan, dengan cara yang sama, peserta nomor 5 dan nomor peserta 6 akan memasuki pertandingan kelima. Ini akan menjadi babak pertama. Realisasi akhirnya memukul Duan Lingtian dengan pedih, kalau begitu, ini berarti bahwa Danyu dan saya akan saling berhadapan di pertandingan pertama. Kemudian, sebagai perwakilan Woodpeak, kita dapat mendiskusikan siapa di antara kita yang akan maju ke babak berikutnya terlebih dahulu kan. Tepat, Chen Wei mengangguk. Tidak heran pemimpin sekte akan merebut nomor 1 dan 10. Sepertinya dia juga memiliki ide yang sama. Duan Lingtian akhirnya mengerti semuanya dengan jelas sekarang. Segera, pertempuran 5 puncak akhirnya mengangkat tirainya. Pertandingan pertama, kontestan nomor 1 versus kontestan nomor 10. Puncak emas. Kontestan nomor 1, Namong Chen versus kontestan nomor 10, Namong Yi. Kontestan nomor 10, Namong Yi melaju ke babak selanjutnya. Oh, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Namong Yi akan menjadi orang yang maju ke babak berikutnya. Secara logis, karena Namong Chen tahu bahwa saya dapat memalsukan ilusi dengan energi spiritual saya, dan dia juga mengetahui tingkat energi spiritual saya, dia harus tahu bahwa Namong Chen bukan tandingan saya, namun, mengapa dia membiarkan Namong Yi maju? Ke babak selanjutnya, Duan Lingtian benar-benar bingung tentang ini. Setelah mendengar penjelasan Chen Wei, dia akhirnya mengerti alasannya. Dalam pertempuran individu dari pertempuran 5 puncak, saat pertempuran berlanjut hingga akhir, orang-orang yang tersingkir sebelumnya dapat menantang siapapun yang mereka sukai selain orang yang telah mengalahkan mereka sebelumnya, kata Chen Wei. Itu akan terus berlanjut sampai peringkat pertempuran individu ditetapkan. Untuk alasan ini, kemajuan Namong Yi ke babak berikutnya tidak berarti bahwa Namong Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai peringkat teratas. Sebaliknya, dia akan menjadi finalis dalam pertempuran dan membantu peringkat puncak emas pertama pada saat yang genting. Di antara kalian berdua, saya juga akan merekomendasikan Danyu memasuki babak berikutnya terlebih dahulu. Sementara itu, Duan Lingtian, Anda harus memulihkan diri dan membangun energi Anda terlebih dahulu. Kecuali 8 orang lainnya dari 4 puncak tidak ada tandingannya, untuk Danyu dan dia mendapatkan tempat pertama, kamu masih memiliki kesempatan untuk melampaui peringkat Danyu, lanjut Chen. Baiklah, Duan Lingyian mengangguk. Adapun Huang Danyu, dia secara alami tidak keberatan dengan ini. Dia mengakui fakta bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga membiarkan Duan Lingtian beristirahat, dan dia bisa memimpin balapan sendiri. Bagaimanapun, ketika pertempuran telah mencapai akhir, orang yang akan merebut peringkat teratas untuk puncak kayu adalah Duan Lingtian. Setelah kontestan nomor 10, Namong Yi telah memasuki babak berikutnya, itu adalah kontestan nomor 2 versus nomor kontestan 9 sekarang. Kontestan nomor 2 adalah murid perempuan lainnya dari Water Peak. Kontestan nomor 9 adalah Hu Fei dari Fire Peak. Menghadapi Hu Fei, murid perempuan itu menyadari posisinya. Dia segera mengakui kekalahan dan kontestan nomor 9, Hu Fei, dipromosikan ke babak berikutnya. Pertempuran 5 puncak berlanjut. Kontestan nomor 3 versus nomor kontestan 8. Kontestan nomor 3, Tian Zhen dari Earth Peak. Kontestan nomor 8, murid laki-laki lain dari Earth Peak. Tian Zhen mengakui kekalahan, dan seperti Namong Chen, dia memulihkan diri dan membangun kekuatannya. Setelah hasil keseluruhan dirilis,
dia kemudian akan memulai tantangan dan mendapatkan peringkat yang bagus untuk puncak bumi. Kontestan nomor 8, murid laki-laki lain dari puncak bumi berhasil masuk ke babak kedua. Kontestan nomor 4 versus nomor kontestan 7. Kontestan nomor 4 adalah murid laki-laki lain dari Fire Peak. Kontestan nomor 7 adalah Tan Huan dari Water Peak. Kontestan nomor 7, Tan Huan, berhasil lolos ke babak selanjutnya. Akhirnya giliran kontestan nomor 5, Duan Lingtian, dan peserta nomor 6, Huang Danyu. Duan Lingtian mengakui kekalahan, dan Huang Danyu memasuki babak berikutnya. Sama seperti itu, hasil putaran pertama keluar. Secara kebetulan, mereka yang mengaku kalah atau kalah semuanya adalah kontestan nomor 1-5. Kontestan nomor 6-10 semuanya berhasil lolos ke babak berikutnya. Mereka adalah Huang Danyu, Tan Huan, seorang murid laki-laki dari puncak bumi, Hu Fei dan Namong Yi. Mereka akan melanjutkan di babak berikutnya di mana kontestan pertama akan bertarung lagi dengan kontestan terakhir. Pertandingan pertama, Huang Danyu versus Namong Yi. Keduanya berdiri di udara tepat di seberang satu sama lain. Danyu, Namong Yi ini telah lama membuat terobosan ke dalam interpretasi Void tingkat ke-7. Bahkan jika kamu menyerah pada pertandingan ini, tidak ada yang akan menertawakanmu. Ini adalah kata-kata persis yang Chen Wei katakan pada Huang Danyu sebelum dia maju ke pertandingan. Namun, dia masih memilih untuk memasuki pertandingan ini tanpa ragu-ragu. Menurutnya, itu adalah kesempatan langka bahwa seorang seniman bela diri yang berada di interpretasi Void tingkat ke-7 akan bertarung dengannya. Karena tidak ada bahaya kritis yang terlibat dalam pertempuran ini, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beraninya Huang Danyu ini bertarung dengan kakak senior Yi. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kakak senior Yi adalah seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-7. Saya mendengar bahwa Huang Danyu ini hanya berada di interpretasi Void tingkat ke-5. Saya ingin tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Seberapa berani dia bertarung melawan kakak senior Yi. Aku yakin kakak senior Yi hanya perlu pukulan untuk mengalahkannya dengan mudah. Murid 5 elemen sekte yang menonton dari samping melontarkan celoteh kritik. Tidak ada yang percaya bahwa Huang Danyu adalah tandingan Namong Yi. Saya mendengar bahwa Anda adalah salah satu dari duo terkuat di generasi muda dari Sekte 5 Elemen, dan basis kultivasi Anda telah memasuki interpretasi Void tingkat ke-7. Namun, saya ingin tahu apakah Anda berani bertarung dengan saya di sana. Huang Danyu mengabaikan diskusi dari lingkungan mereka. Dia memandang Namong Yi dengan sungguh-sungguh saat dia mengulurkan jari pada saat yang sama dan mengarahkannya ke tebing terjal di sisi lain puncak emas. Saat dia mendengar kata-kata Huang Danyu, Namong Yi mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi, kamu sudah memahami konsep bumi ya?" Jelas bahwa dia telah menebak niat Huang Danyu, dia hanya ingin meminjam energi bumi dengan menggunakan konsep bumi untuk bertarung dengannya. "Ya, tentu saja, Anda selalu dapat menolaknya," lanjut Huang Danyu, "namun, bahkan jika Anda menolak, saya akan tetap bertarung melawan Anda, meskipun saya tahu bahwa saya akan kalah dalam pertandingan ini." Pada saat ini, sekelompok murid Sekte 5 Elemen yang sedang menonton langsung terdiam. Jelas, mereka semua ingin tahu apakah Namong Yi akan menyetujui permintaan tidak masuk akal Huang Danyu. "Kenapa aku harus menolak?" Namong tersenyum membalas Huang Danyu. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Yi. Meskipun dia sudah tahu bahwa lawannya telah memahami konsep bumi dan akan meminjam energi bumi begitu mereka mendekati tanah, dia masih menyetujui permintaan lawannya yang tidak masuk akal ini. "Sungguh menawan. Saya yakin tidak semua orang memilikinya." "Tentu saja. Menurutmu siapa kakak senior Yi?" "Yang terbaik, kakak senior Yi. Saya percaya bahwa bahkan jika lawan Anda meminjam energi bumi, dia masih bukan tandingan Anda. Kakak senior Yi, tolong buat Huang Danyu ini kalah dan biarkan dia mengakui kekalahannya dengan tulus." Sekelompok murid 5 elemen sekte berteriak keras kegirangan. Mereka semua sangat percaya pada Namong Yi. Suara mendesing. Huang Danyu terbang menjauh, dan hanya dalam sekejap mata, dia telah mencapai sisi tebing terjal Gold Peak. Dia perlahan menutup matanya, dan dia menarik napas panjang dan dalam. Seolah-olah dia mencoba merasakan sesuatu. Seketika, gelombang energi padat berwarna kaki mulai memancar keluar dari tubuh Huang Danyu. Tanpa peringatan, itu berfluktuasi dengan kuat seperti beresonansi dengan bumi. Pada saat ini, Namong Yi muncul di depannya.
Ketika dia melihat kekuatan beriak di sekitar tubuh Huang Danyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sepertinya aku meremehkanmu, gumam Namong Yi pada dirinya sendiri. Cepat, tidak ada yang memperhatikan kapan, tetapi energi berwarna kaki yang solid di sekitar tubuh Huang Danyu tampaknya telah mengalami transformasi yang sama sekali baru karena memancarkan riak aura mengerikan. Segera, fenomena langit dan bumi mulai memadat, dan itu terbentuk di ruang di atas kepalanya. Beberapa siluet naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis dalam formasi yang kuat. Jumlahnya terus bertambah, seolah-olah akan terus berlanjut selamanya. 50, 70, 100. Dan itu masih meningkat. Secara bertahap, peningkatannya melambat dan akhirnya berhenti untuk selamanya. 185 siluet naga bertanduk kuno melayang-layang di ruang di atas kepala Huang Danyu. 185 pasang mata tajam yang tajam menatap Namong Yi seolah-olah mereka akan menerkamnya kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Huang Danyu ini sebenarnya ini kuat. 185 siluet naga bertanduk kuno mengguncang kelompok murid 5 elemen sekte yang menonton dari samping sampai ke inti. Bahkan Tan Huan dari Water Peak dan Tian Zhen dari Earth Peak benar-benar ketakutan. Interpretasi Void tingkat ke-6, konsep bumi menengah tingkat ke-6, ditambah dengan energi bumi yang Anda pinjam dari konsep bumi Anda, Anda memang memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Namong Yi membuka mulutnya dan langsung menumpahkan latar belakang Huang Danyu. Interpretasi Void tingkat ke-6 dan kekuatan penuh energi asalnya adalah tentang kekuatan 80 naga bertanduk kuno. Konsep 6 tingkat menengah bumi adalah tentang kekuatan 70 naga bertanduk kuno. Jumlah energi bumi yang dia pinjam menggunakan tingkat konsep bumi ini adalah tentang kekuatan 35 naga bertanduk kuno, yang juga setengah dari jumlah energi yang dipertahankan konsep bumi. Menambahkan semuanya bersama-sama, energinya mencapai 185 naga bertanduk kuno. Saya berharap untuk melawan Anda. Huang Danyu menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Namong Yi, menyingkirkan segalanya. Hanya pesonamu yang bersedia membiarkanku meminjam energi bumi menggunakan konsep bumiku saja sudah cukup untuk mendapatkan kekagumanku, Huang Danyu. Haha, menarik, menarik. Dihadapkan dengan keterus-terangan Huang Danyu, Namong Yi segera merasakan rasa suka terhadapnya. Saat dia tertawa keras, energi asal di tubuhnya naik dan membentuk gelombang-gelombang berwarna virus kebiruan sebelum menelan seluruh tubuhnya. Itu adalah perpaduan dari Origin Energy dan Water Concept.